Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan dalam muatan PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Baik, kita mulai pembahasannya. Memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Perbedaan-perbedaan itu menjadi bekal kekayaan bangsa Indonesia, bukan sebagai hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan itu sangat indah di tengah masyarakat kita. Ada banyak perbedaan yang ada di masyarakat kita. Yang pertama, perbedaan dalam bidang sosial. Ada yang katakan sebagai bangsawan, rakyat biasa, maupun pejabat. Dalam bidang ekonomi, kita dapat melihat perbedaan masalah pekerjaan, masalah pendapatan, maupun kesejahteraan. Ada yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian, perdagangan, kehutanan, kemudian ada yang PNS, wira swasta, TNI, Polri, dan lain-lain. Untuk keragaman dalam pendapatan, kita bisa melihat dari UMP, upah minimum provinsi, ada yang di bawah UMP, ada yang di atas UMP. Kemudian dari tingkat kesejahteraan bisa kita lihat ada rakyat yang masih miskin, ada rakyat yang sudah kaya. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan bidang budaya. Ada perbedaan bahasa, suku, adat istiadat, kesenian, bahkan makanan, tradisi, kebiasaan. Itu yang sangat bisa kita lihat di masyarakat kita. Perbedaan-perbedaan itu janganlah menjadikan kita semakin jauh atau semakin renggang, namun akan menjadi perekat. Untuk itu, mari kita pandai-pandai untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Jadi, kita tidak mencari perbedaan itu, namun kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan adanya perbedaan itu, maka kita harus bersatu untuk meraih tujuan kita, yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu tertuang di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Saat ini anak-anak bisa melihat pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Apa maknanya? Makna dari semboyan tersebut adalah walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Walaupun kita berbeda suku, bangsa, agama, ras, golongan, maupun ekonomi, pendapatan, pekerjaan, namun kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Dalam peribahasa kita sering mendengar untuk menggambarkan persatuan, itu kita sering mendengar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita bersatu, maka tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita. Namun ketika kita berjuang sendiri, tentu saja sangat berat. Seperti bangsa Indonesia, kala itu ketika merebut kemerdekaan, kita dijajah oleh bangsa lain dalam waktu yang cukup lama. Kita dijajah Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan Jepang, yaitu 3,5 tahun. Bangsa Indonesia sebelumnya berjuang sendiri-sendiri setiap daerah. Namun ketika bersatu, maka kemerdekaan itu bisa diraih dan bisa dipertahankan sampai saat ini. Perbedaan dalam masyarakat harus mampu menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Keragaman bangsa Indonesia harus menjadi sumber kekayaan yang luar biasa yang sangat dikagumi oleh bangsa lain. Bahkan keragaman-keragaman yang ada di negara kita, khususnya keragaman budaya, itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari luar negeri atau wisatawan mancanegara yang mampu mendatangkan devisa untuk pembangunan masyarakat maupun bangsa Indonesia.
Perbedaan itu tentunya akan menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Contohnya, ketika kita mengatakan gado-gado, pasti itu adalah ciri khas dari masyarakat Betawi atau masyarakat Jakarta. Rendang adalah ciri khas masyarakat Padang atau Sumatera. Ketika kita menyebut senjata rencong, maka itu adalah khasnya dari daerah istimewa Aceh. Jadi perbedaan itu menjadi ciri khas keunikan dari masing-masing daerah. Kerjasama yang kuat antar suku bangsa, antar masyarakat yang berbeda itu tentunya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting. Di awal kemerdekaan sudah dibuktikan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh, kita mampu merebut proklamasi kemerdekaan. Kita mampu merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Kita mampu merebut kebebasan untuk menentukan nasib sendiri itu. Persatuan dan kesatuan yang kokoh tentu punya manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus solid menjadi satu tim. Kita harus bekerja sama. Bekerja sendiri itu bagus mandiri, tetapi hasilnya akan lebih baik manakala yang dikerjakan itu bisa kita kerjakan secara tim. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus tahu ini bisa digunakan untuk kerjasama atau tidak. Contohnya, ketika kalian punya tugas kelompok, maka itu sebaiknya dikerjakan secara bersama atau perlu kerja sama. Namun, ketika kalian menghadapi ulangan, itu bukan saatnya untuk bekerja sama. Kerjasama baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai, sehingga pekerjaan berat akan menjadi ringan. Tentu saja bebannya akan lebih sedikit. Dengan adanya kerjasama, maka dapat memperkokoh tali persatuan. Kita bisa mengenal orang, kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dalam kerjasama, pasti kita melakukan interaksi. Dengan adanya kerjasama, tentu kita akan hemat waktu, biaya, maupun tenaga. Jadi, dengan kerjasama, ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Untuk itu, jangan lupa kita untuk bekerja sama dengan orang lain, membangun teamwork. Tim yang solid itu sangat sulit, namun manfaatnya luar biasa. Kerjasama yang kokoh nanti akan berimbas pada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa yang memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas, yaitu bangsa kita tidak akan mudah diadu domba oleh bangsa lain. Yang kedua, pembangunan di negara kita tentu saja akan berjalan dengan lancar karena keamanan stabil. Yang ketiga, masyarakat aman dan damai. Ketika masyarakat aman dan damai, maka masyarakat bisa mengembangkan potensi, bisa membangun bangsa ini dengan keadaan yang stabil, dalam keadaan yang nyaman. Yang terakhir, kedaulatan negara semakin kuat sehingga kita tidak akan diremehkan oleh bangsa lain. Tadi manfaat adanya persatuan yang kokoh yang bisa kita peroleh dengan adanya kerjasama antar semua lapisan masyarakat. Walaupun kita tahu, kita sadar bahwa kita ini beragam. Namun keberagaman itu menjadi sumber kekuatan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tadi penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa dipahami sehingga memberikan manfaat untuk anak-anak khususnya dan untuk pembaca maupun penonton pada umumnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment,
share dan subscribe-nya agar memberikan manfaat juga untuk orang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.